dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita yang kedua terkait dengan Flores Timur masuk zona kuning masalah stunting. Berbicara tentang masalah stunting, memang ini butuh perhatian khusus ya, baik dari dinas terkait dan juga pemerintah pendengar. Nah, bagaimana dengan masalah stunting yang dihadapi oleh masyarakat Flores Timur? Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, kami sudah bersama Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, Ibu Sri Ardi Rahayu SOS MAP. Radio Republik Indonesia, RRI Pos 1. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, Ibu. Ya, salam sehat. Selamat pagi, ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bu Sri, ya ini Flores Timur masuk zona kuning ya, masalah stunting. Ini boleh dikatakan ini menjadi rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan khususnya ya bagi dinas terkait ya untuk penanganan masalah stunting ini. Sebenarnya stunting itu apa? Apakah sebatas perawakan tumbuh pendek? Kemudian bagaimana dampaknya kepada anak-anak ya untuk masa pertumbuhannya seperti apa? Silakan Bu Sri. Ya, stunting selain pendek juga sebenarnya itu adalah gangguan pertumbuhan, Bu. Dan pertumbuhan itu bukan hanya diukur dari berat badannya, tapi juga tinggi badannya. Kalau tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, maka anak itu bisa dikatakan stunting. Artinya umur kalau 2 tahun dan ini saya misalkan pada umur 2 tahun tapi perkembangannya tidak naik, itu bisa dikatakan stunting. Dan ciri khas stunting itu karena kecerdasannya kurang. Oke, baik. Dari masalah yang dihadapi ya, tentunya pendengar juga ingin tahu data prevalensi stunting Kabupaten Flores Timur ini berapa nih Pak Bu Sri? Oh ya, data prevalensi 20,4 itu dengan angkanya 3.636 bayi. Ya. Oke, nah dari data ini untuk target ke depan ini bisa turunkan berapa persen Bu Sri? Ya, untuk tahun 2023 kita harus menurunkan sampai 10%. Nah, dalam sisa waktu 2022 ini kan tinggal sebentar saja, Bu. Itu kita harus bisa menurunkan ke 5% dari menjadi 15% untuk tahun 2022 dan 2023 harus 10%. Jadi ini perlu kerja keras dari semua unsur, bukan hanya 1 atau 2 unsur, tapi semua. Kita ada beberapa OPD yang menangani stunting secara konvergensi, Bu. Oke, ini butuh gerak cepat ya seperti itu ya untuk bisa menurunkan prevalensi stunting tersebut ya. Nah, sejauh ini program apa nih yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, Bu Sri? Oke, jadi program yang sudah dilaksanakan mulai 5 tahun lalu itu ada namanya Gerobak Cinta, itu dari pemberian makanan tambahan untuk bayi, balita, baduta dan balita itu selama 90 hari. Ya, dan sekarang Gerobak Cinta juga masih kita laksanakan terus dan akan terus sampai stunting itu turun menjadi 0. Tapi akan kita lanjutkan terus. Oke, ini Gerobak penanganan stunting. Gerobak Cinta ya namanya. Iya, Gerobak Cinta itu inovasi dari Pemda Flores Timur, pernah mendapat penghargaan juga dari BKKBN. Baik, Gerobak Cinta ini masih terus digalakan ya sampai dengan saat ini. Sejauh ini masih. Baik, Bu Sri, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa pemanfaatan dari Gerobak Cinta ini untuk masyarakat setempat? Iya, Gerobak Cinta sangat direspon baik. Itu pemberian makanan tambahan ini dengan dana desa juga dari masing-masing desa dan terbukti dengan itu stunting semakin menurun. Ya, tapi kita tetap harus bekerja keras lagi, bukan berarti kita senang berbangga diri bahwa stunting sudah menurun, tapi kita harus terus bekerja dengan baik, berkolaborasi sampai ke desa-desa. Kami kan punya di
kami punya dinas ada tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga harus selalu mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Masih banyak keluarga yang berisiko stunting di Kabupaten Flores Timur. Oke, baik. Menurut data pendataan keluarga tahun 2021 kemarin dari BKKBN, ada sekitar 60.885 keluarga yang didampingi, dan keluarga sasarannya 32.757. Itu yang didampingi calon pengantin, remaja calon pengantin, ya, catin atau calon pus, kemudian ibu hamil, ibu mempunyai anak balita, ibu pasca salin yang dalam taraf prasejahtera dan pendidikan ibu rendah. Baik, Bu Sri, tentunya pendengar juga ingin tahu ya sosialisasi yang sudah dilakukan ya, dari dinas terkait, kemudian bagaimana pendampingan untuk ibu-ibunya sejauh ini seperti apa ya, untuk ibu dan juga anak. Kemudian ini boleh tahu juga desa-desa mana saja yang dikatakan bahwa banyak memiliki masalah anak stunting nih Bu Sri. Ya, dari desa itu ada, ya kemarin kami lihat lagi yang masih ada di atas 20% itu ada 20 desa. 20% ada 17 desa. Ya, itu berdasarkan data penimbangan bayi bulan Februari. Nanti bulan Agustus ini ada penimbangan bayi lagi, pengukuran berat badan bayi. Dari desa-desa itu ada tersebar di beberapa kecamatan, Bu. Oke. Kalau di kelurahan, kami bisa sebutkan di kelurahan juga ada 3 kelurahan. Kelurahan berarti di tingkat perkotaan ya, Bu ya. Itu juga masih ada Amanggarapati, Sarutari, dan Posto. Baik, Bu Sri, ya untuk jenis makanan untuk mencegah stunting ini apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua untuk anaknya? Ya, pastinya makanan yang bergizi seimbang ya, Bu ya. Dan itu tidak perlu dibeli dengan uang yang banyak, karena di sekitar kita, di pekarangan kita bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan anak-anak stunting ya. Kalau di Flores Timur dengan yang namanya gerakan sorghum dan kelor, itu yang selalu ada dan dimanfaatkan untuk penanganan anak stunting. Selain protein dari hewani dan sebagainya, itu digalakkan program sorghum dan kelor. Baik, Bu Sri, gebrakan baru apa nih yang akan dilakukan oleh dinas terkait ya untuk bisa meminimalisir angka stunting ini bisa menurun seperti itu ya, selain program Gerobak Cinta seperti itu. Adakah untuk progres ke depan yang mungkin yang bisa lebih baik lagi seperti itu, Bu Sri? Ya, Gerobak Cinta kita kolaborasikan dengan gerakan 2H2 Center, jadi Go Cinta 2H2 kemarin sudah di launching itu, jadi memadukan antara 2H2 itu ibu yang masa mau melahirkan sampai melahirkan itu kan didampingi terus, Bu. Jadi dengan adanya perpaduan ini akan semakin lebih baik untuk pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting, dan stunting bisa ditekan. Oke, selain pendampingan kepada anak dan juga orang tua ya seperti itu, apakah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu, Bu Sri? Ya, ada Ibu, itu untuk anak-anak remaja ya, ke sekolah-sekolah, karena kita mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas, tentu dari para remaja ini yang kita persiapkan. Dari sekolah-sekolah itu Pick R di sekolah, kemudian juga kita pendampingan dengan forum anak ya, karena kita persiapkan dari mulai remaja. Kemudian pendampingan calon nikah itu 3 bulan sebelum menikah, itu didampingi oleh tim TPK, juga dengan ibu hamil itu dengan suatu aplikasi LC Meal. Jadi
para calon pengantin itu didampingi, diperiksa sampai mereka benar-benar akan melahirkan generasi-generasi yang sehat ya. Diberi para remaja diberi nutrisi, diberi pil tambah darah karena setiap bulan para remaja putri itu mengalami haid. Jadi jangan sampai mereka mengalami kekurangan darah. Kalau kekurangan darah bisa jadi nanti juga kurang gizi dan kalau melahirkan nanti ya bayinya bisa stunting. Itu berisiko stunting lah, itu namanya. Oke, baik. Silakan Bu Sri, pesan Anda untuk orang tua ya, khususnya untuk bisa memelihara atau menjaga anaknya agar tidak terjadi stunting. Ini apa yang ingin Anda sampaikan? Iya. Untuk supaya tidak ada stunting, kita mulai menjaga dari usia remaja, mempersiapkan remaja putri untuk bisa melahirkan dengan sehat, anaknya tidak stunting. Kemudian untuk para ibu itu harus menyiapkan makanan yang sehat, kemudian pola asuh yang benar. Ya, kalau anak tidak mau makan, coba dirubah menunya. Ya, menyiapkan makan itu masih dengan menu-menunya yang baik, yang bergizi. Kemudian mengasuh anaknya dengan baik. Kalau belum makan disuap, kalau tidak mau makan dengan cara apapun disuap dengan baik. Juga meminta peran dari para bapak, para suami untuk juga mengasuh anak-anaknya, karena kebanyakan itu yang berperan mengasuh anak hanya ibunya, padahal ibunya itu sudah sibuk dengan pekerjaan yang rumah tangga yang banyak, apalagi kalau berkarir. Tapi kalau bapak tidak berperan, itu juga mempengaruhi pola asuh anak. Ada juga yang dari keluarga yang baik, tapi karena pola asuhnya salah, anaknya bisa stunting. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya pagi hari ini. Ya, Ibu. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih juga. Salam sehat. Republik Indonesia, RRI Pro 1.